yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah salam dari seluruh pelayan ibadah saat ini. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Kita bersyukur kepada Tuhan yang bermurah hati menyertai dan menopang kita dalam perjalanan iman kehidupan hari ini. Oleh kemurahannya, kita tiba di minggu akhir tahun gerejawi sekaligus mengingat orang yang telah meninggal dunia. Pada hari Minggu ini, kita juga diingatkan untuk berjaga-jaga dan mengingat hari kematian kita sembari mengimani bahwa sekalipun tubuh dan dunia ini akan binasa, tetapi kekuasaan dan kerajaan Allah tidak lenyap. Untuk itu, mari kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1 dan 4. Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Ingin ku capai puncakra yang paling agung cemerlang. Ya Tuhan, bimbing diriku makin dekat kepadamu. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memanggil dan mempersatukan kami di dalam jemaat-Mu yang kudus dengan mereka yang telah Kau panggil dari segala bangsa. Kami ucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan kami menjadi milik Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah hati kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami dipersatukan dengan saudara-saudara kami yang telah menang, yang sudah berada di sisi-Mu. Teguhkanlah iman kami sampai akhir hidup kami, agar kami dapat masuk ke dalam tempat yang penuh dengan ketenangan, yaitu dalam kehidupan kekal yang Kau siapkan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Disitulah kami akan memuji nama-Mu sampai selama-lamanya, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pada kota yang indah cerah,
Dengarkanlah hukum Tuhan. Kesaksian iman orang Kristen pasal yang ketiga dan maksudnya. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Maksudnya adalah, aku percaya bahwa aku tidak dapat dengan pikiran atau kekuatanku sendiri mempercayai Yesus Kristus Tuhanku atau datang kepadanya, tetapi Roh Kudus telah memanggil aku melalui Injil, menerangi hatiku dengan pemberiannya, menguduskan dan memelihara aku di dalam kepercayaan yang benar. Juga seperti Dia, selalu memanggil, mengumpulkan, menerangi dan menguduskan seluruh gereja Kristen ke dunia dan memeliharanya dalam kesatuan dalam Yesus Kristus, di dalam satu-satunya iman yang benar itu. Di dalam gereja itu, Dia setiap hari bermurah hati mengampuni dosaku dan dosa seluruh orang-orang percaya. Dan pada hari yang terakhir, Ia akan membangkitkan aku serta semua orang mati dan memberikan kepadaku serta kepada semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus kehidupan yang kekal. Demikianlah sesungguhnya. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu, kasih sayang-Mu, perlindungan-Ku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Kudus, kasihanilah kami, ampunilah kami orang berdosa ini. Firman-Mu memanggil kami untuk mengimani kekuasaan dan kerajaan-Mu yang kekal selama-lamanya. Namun, seringkali kami tergoda untuk mengejar dan menggunakan kekuasaan dan kerajaan dunia ini untuk nafsu dan keinginan kami. Akibatnya, kami tidak merasakan kebahagiaan dan kedamaian yang sejati di dalam hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan di sekitar kami. Ya Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Kudus, kasihanilah kami, ampunilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan
bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Dikumpulkan, disatukan, permata tercinta yang dibasuh, disucikan dengan darahnya. Tiap orang percaya kelak bercahaya bagai intan permata di mahkotanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu ini, tertulis dalam Wahyu 11 ayat 15 sampai 19. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka sujud dan menyembah Allah. Sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Semua bangsa telah marah, tetapi telah datang amarah-Mu dan saat untuk menghakimi orang-orang mati dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan siapa saja yang membinasakan bumi. Lalu terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan kilat pun memancar, bunyi guruh menderu, dan terjadilah gempa bumi dan hujan es lebat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Setialah, bertahanlah tetap sehingga kau menang. Setialah, selamatmu genap sesudah berperang.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu dan Bapak, seluruh jemaat yang terkasih dimanapun berada, mari kita sambut firman Tuhan landasan khotbah di minggu akhir tahun gerejawi pada hari ini, yang sekaligus peringatan akan orang meninggal. Terambil dari kitab Daniel pasal 7 ayat 9 sampai 14. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir di hadapannya. 1000 kali, beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali, berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya, sampai binatang itu dibunuh. Tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawanya ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa-bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikian firman Tuhan.
yang menjadi topik khotbah ini, kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap. Saudaraku, ada perkataan bijak berkata demikian. Untuk setiap zaman ada tokohnya. Tetapi untuk setiap tokoh ada zamannya. Nah ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Ada masanya. Semuanya berlalu. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Kerajaan seseorang pun ada periodenya. Ketokohan setiap orang pun ada masanya. Pelayanan atau jabatan setiap orang pun ada waktunya. Ada masanya dia akan tidak mengemban jabatan itu lagi. Oleh karena itu perlu kita sadari bahwa apa yang kita miliki ini adalah titipan dari Tuhan. Hidup kita ini adalah milik Tuhan. Pada saatnya kita akan meninggalkan hidup ini. Apakah kita dalam suasana pas, di dalam suasana puncak karir kita, atau sebaliknya saat terpuruk karir kita? Semua itu akan berlalu. Semua itu akan kita tinggalkan dari dunia ini. Oleh karena itu kita perlu sadari bahwa jabatan kita, kesiapaan kita adalah amanah dan titipan Tuhan. Given, pemberian Tuhan. Persoalannya bagaimana kita mengapa-apakan pemberian itu? Seturut dengan kehendak sang pemberi itukah? Atau kita menyalahgunakannya? Kita seenaknya saja mempergunakan jabatan kekuasaan yang kita miliki itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa langkah yang perlu kita sadari lewat firman hari ini. Pertama, jangan sombong. Jangan pernah kita merasa sombong dalam hidup ini. Apalagi ketika kita menjadi tokoh di dalam zaman ini. Mulai dari yang terkecil dalam keluarga kita. Mungkin kita bintangnya. Kita banyak berbuat kepada keluarga kita. Jangan pernah sombong dengan perbuatanmu. Kita tidak pernah dapat menggarar hutang-hutang kita kepada orang tua kita, karena itu tidak akan mungkin terbayar, saudaraku. Tetapi itu adalah kewajiban kita. Mungkin kita tokoh di dalam sektor kita, di dalam gereja kita, di dalam resort kita, di dalam distrik kita, bahkan di dalam HKBP ini. Ada tokohnya. Oleh karena itu jangan pernah sombong, tetapi milikilah kerendahan hati. Milikilah ketaatan kepada Tuhan, karena itu adalah pemberian Tuhan. Syukurilah bahwa Tuhan masih memakai kita sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai sintua, sebagai uluan huria, sebagai pendeta fungsional, sebagai pendeta resort, sebagai pendeta distrik atau preses, sebagai pimpinan gereja di pusat. Itu semua adalah given, pemberian yang harus kita syukuri. Jangan pernah menyalahgunakan jabatan itu. Jangan pernah menyia-nyiakan pemberian itu. Tetapi mari kita melakukannya seturut dengan pemberian itu. Apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Bagaimana kita mempergunakan jabatan itu? Apakah kita memperkaya diri? Apakah kita itu buat untuk menekan dan menakuti orang lain? Atau sebaliknya, kita mempergunakan kesempatan itu menjadi berkat bagi banyak orang, bagi keluarga, bagi gereja, bagi bangsa, dan bagi masyarakat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah alat yang sedang dipakai oleh Tuhan. Maka ukirlah sejarahmu lewat zaman masa yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita sebagai anak, sebagai pengurus seksi, sebagai pendeta, atau bahkan sebagai pimpinan gereja kita, berlomba untuk berbuat apa yang baik untuk kebutuhan orang banyak. Apa yang telah kita perbuat itu akan
kita menuainya kelak. Kita akan dikenang. Kalaupun periode kita akan berakhir, ya, seperti periode gereja kita HKBP, ya, 1 minggu lagi kita akan mengakhiri periode ini, ya, semua yang baik yang dilakukan oleh para tokoh dalam zaman ini dan periode ini akan dikenang, akan diingat. Tetapi sebaliknya kalau kita tidak melakukannya dengan baik, itu pun akan menjadi momok dan catatan presiden buruk untuk selamanya bagi seseorang. Oleh karena itu, bagaimana kita mengukir sejarah manis dalam kehidupan kita? Karena untuk segala sesuatunya ada masanya. Hidup ini akan kita tinggalkan. Ya, hari ini kita akan memperingati, ya, membacakan nama orang-orang yang meninggal. Itu mengingatkan kita, sesama kita yang meninggal itu menjadi khotbah bagi kita. Di satu waktu, nama kitalah yang akan dibacakan. Kita harus bersyukur Tuhan masih memberi hidup, nafas kehidupan ini kepada kita. Tetapi kalau Tuhan memberi hidup ini kepada kita, masa kepada kita, bagaimana kita mengukir sejarah perjuangan perjalanan hidup kita dengan baik, dengan sebaik-baiknya, agar berkenan kepada Tuhan dan berkenan kepada orang banyak, agar menjadi berkat bagi gereja, berkat bagi lingkungan, berkat bagi keluarga, dan bagi orang-orang yang menerimanya. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam firman ini dikatakan, ya, ketokohan seseorang itu yang digambarkan dengan kesombongan, lambang tanduk kerajaan yang sombong, dikatakan di sana, sampai dia dihukum dan dibuang ke dalam api. Bayangkan, ini yang terakhir yang akan kita lihat. Semua yang kita perbuat itu ada konsekuensinya, ada pertanggungjawabannya. Apakah kita menerima upah, atau sebaliknya kita menerima konsekuensi daripada pelayanan kita atau perbuatan yang menyia-nyiakan tanggung jawab tersebut. Tetapi kerajaan Allah itu akan kekal selama-lamanya. Upah akan menanti di hadapanmu. Bahkan setiap orang yang setia dalam perkara kecil, kepadanya layak diberikan perkara yang lebih besar lagi. Tetapi ingat, ketika Tuhan memberikan perkara yang lebih besar kepada kita, Lukas 12 ayat 48b, kepada siapa banyak diberi, daripadanya banyak dituntut. Kepada siapa banyak dipercayakan, daripadanya banyak dituntut lagi. Oleh karena itu, bagaimana kita memakai pemberian itu, memaknai segala pemberian Tuhan itu? Hidup kita ini berguna bagi lingkungan, bagi banyak orang. Upah kita besar di surga. Oleh karena itu, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Artinya, orang yang setia dalam perkara kecil bukan hanya bertahan dia dalam masanya, tetapi dia akan meningkat gradasi lagi. Siapa setia dalam perkara kecil, kepadanya akan diberikan perkara dan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Tetapi boro-boro kita diberi tanggung jawab yang lebih besar, dalam tanggung jawab yang kecil pun kita tidak setia, mungkin kita akan degradasi. Oleh karena itu, jangan mau degradasi, tetapi gradasilah, naiklah, meningkatlah. Itu yang menjadi harapan kita. Karena setiap orang yang dapat dipercayakan dan menerima kepercayaan itu dengan baik, memangkunya dengan baik, layak dia memangku pelayanan yang lebih besar lagi. Pelayanan kita, visi kita bukan hanya di dunia ini. Dalam 1 Korintus 15 ayat 19, jika kita hanya dalam dunia ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, kita adalah orang yang malang daripada yang malang. Nah ini, oleh karena itu pengharapan kita bukan hanya yang ada di dunia ini. Di balik dunia ini ada pengharapan kita. Itulah kerajaan yang kekal. Itulah kerajaan Allah yang kekal. Ciri kerajaan Allah itu adalah Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal apa? Kebenaran,
damai sejahtera dan sukacita. Kalau kita hidup dalam kebenaran, buahnya pelayanan kita itu akan damai sejahtera. Si nene muru-puru si lalana itu ba. Name medang marungut-ungut nama godak sudi marlas niroha. Amin. Tetapi kalau kita, di mana kita ditempatkan, di mana kita berada, kita banyak orang yang menangis dan hancur hatinya, maka itu suatu tragedi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi ketika kita dapat melakukannya itu, ya outputnya akan damai sejahtera. Dan kepada di mana ada damai sejahtera, maka akan ada sukacita. Sukacita kepada yang melayani, sukacita kepada yang dilayani. Oleh karena itu, kerajaan Allah itu kekal. Janganlah mencari hanya yang temporal, yang sifatnya sementara dalam dunia ini. Tetapi carilah kerajaan Allah itu. Karena kerajaan Allah itu kekal untuk selama-lamanya. Berilah hidupmu. Lihatlah bahwa kehidupan kita di balik dunia ini ada kehidupan yang kekal. Sudahkah kita memaknai bahwa untuk setiap tokoh ada zamannya? Itu mengingatkan kita bahwa kita akan berlalu. Tetapi di setiap zaman ada tokohnya. Jadilah menjadi tokoh di zamanmu, di saatmu, di mana kita diberikan Tuhan kepercayaan itu. Jika kita melakukan itu dengan baik, maka upahmu besar di sorga. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan buat firman yang kami dengar, yang mengingatkan kami bahwa hidup kami ini akan berlalu, dan bahkan apa yang kami miliki ini akan berlalu. Tetapi kerajaan-Mu lah yang tidak berlalu, tetapi kekal selama-lamanya. Mari Tuhan, kami akan mencari yang kekal itu, yaitu kerajaan-Mu. Yang seturut dengan kehendak-Mu, kami memperlakukan segala pemberian Tuhan kepada kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu senantiasa mengingatkan kami bahwa untuk semuanya ada masanya. Tetapi hanya Tuhanlah yang kekal selama-lamanya. Kami ingin bersama dengan Tuhan. Dan kami ingin setelah hidup ini berlalu, ada kehidupan yang kekal di hadirat-Mu. Dan itulah juga yang kami yakini. Jika sesama kami bacakan namanya dalam minggu hari ini, kami yakin bahwa mereka sudah berkumpul dengan Engkau Tuhan di dalam kehidupan yang kekal itu. Hiburkanlah setiap orang yang menderita dan juga dalam pergumulan hidupnya karena ditinggal orang yang dikasihinya. Hiburkan mereka Tuhan. Kiranya kuatkan mereka untuk menerima semuanya ini. Bahwa Tuhan tahu apa yang sedang kami alami dalam kehidupan kami ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari Tuhan, kami mau melakukan semua perbuatan-perbuatan baik yang seturut dengan Engkau, agar hidup kami ini berguna bagi Tuhan dan bagi orang banyak. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Aku sungguh merindukan kota yang senang, rumah-Mu, surga yang kekal, dunia dan semua isinya dan penghuninya, penuh derita selamanya, bersukacita hatiku di rumah surga yang kekal.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan Allah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa yang kekal dan yang hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau memegang kunci pintu sorga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari-hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan dan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi kami semakin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu. Dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di sorga. Berikanlah Roh Kudus kepada kami, yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu, yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, pohon kehidupan kami, dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan dan maut. Bila mata kami semakin kabur, bukalah mata hati kami agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengucapkan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku." Terangilah senantiasa hati kami agar selalu siap dan waspada serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami atas nama Majelis Gereja HKBP Tanjung Priok, Jakarta mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.